Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Baik rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas. Dan kita masih di segmen komunikasi, tentunya dengan tema teknik wawancara di radio. Ini sudah masuk part keempat ya. Masya Allah, iya. Sudah masuk di part session 4 ya. Dan terakhir ya pada session 4. ini part terakhir pada tema kali ini Mem. Dan masih bersama Mem Wardah tentunya. Dan diingatkan kepada teman-teman rekan setia semuanya, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya, karena share dari teman-teman juga membantu teman-teman di luar sana juga untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi. Dan Mem, balik ke tema kita tadi Mem, hari ini ya, tema lanjutan dari part-part sebelumnya. Insya Allah part terakhir ya. Di tema teknik wawancara radio ini Mem, kan ada pastinya itu yang namanya tips ya, betul. Karena Dini merasa sih menjadi seorang penyiar dalam beberapa kurun waktu. Masya Allah, waktu ya. Berapa dekade Mbak? Nggak tahu nih berapa dekade ya. Mungkin rekan saya yang sudah pengen tahu nih ya suaranya. Dan pengen tahu lagi nih tips menjadi seorang mungkin ya penyiar di wawancara radio itu seperti apa sih Mem? Iya, supaya tolong dong Mem, bisa berjalan dengan lancar ya. Iya benar, kasih dong Mem tipsnya. Ini saya pikir sebenarnya Mbak Dini ini salah satu pewawancara yang sudah baik insya Allah ya. Karena chemistry selalu dibangun dengan baik dengan narasumbernya kan begitu ya. Pasti ada aja gitu. Ada aja gitu. Ya. Oke, kalau di kita mungkin membangun chemistry-nya bagi radio sendiri mungkin dengan mungkin dihidangkan dulu dengan penenangan dulu supaya keakraban terjalin. Itu kan lebih bagus lagi ya. Benar. Ya, tapi kita berbicara dengan tips ini sudah mengerucut ya dari beberapa part itu. Pada intinya ada beberapa tips yang perlu kita ketahui secara umum ya, supaya kita selalu teringat agar pada saat kita melakukan wawancara itu bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mendengarkan dengan aktif ya, dan kesimpulan dari yang kemarin itu ya, mendengarkan dengan aktif dan memperhatikan kata kunci, terutama hal yang baru kita dengar. Nah, kadang-kala kan jangan salah, memang kita tahu apa yang kita tanyakan dan mungkin kita sudah ada memperkirakan jawaban apa yang akan keluar, tapi bisa saja nanti akan ada istilah-istilah baru yang keluar dari mulut narasumber gitu ya. Jadi itu kita harus catat dan korek informasi. Jadi makanya nanti pada saat wawancara itu jangan lupa pena sama kertas itu pasti ya. Harus standby. Jadi jangan kita pulang sok pinter, kecuali kita wawancara santai hanya terkait dengan podcast pribadi yang ngalir aja gitu ya. Jadi nggak perlu yang terlalu kita mencatat hal-hal yang berat. Nah, tapi kalau sifatnya nanti wawasan dan menggali informasi, maka ini perlu pencatatan gitu ya. Nah, karena sangat besar kemungkinan kita menemukan hal baru yang penting yang tidak terakomodir dalam daftar pertanyaan. Jadi kita tetap menjadi pendengar dengan aktif ya. Jadi memang harus fokus kalau kita menjadi pewawancara. Nah, kemudian yang kedua, ini rekan setia podcast Elbas dan juga para mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah praktik siaran radio. Yang kedua itu adalah tipsnya supaya berjalan dengan lancar, kita hindari pertanyaan tertutup. Ya. Pertanyaan tertutup ya. Jadi bukan cepat tutup gitu. Jadi pertanyaan yang sifat tertutup itu begini ya. Jadi yang kalau hanya memungkinkan narasumber itu jawabnya ya apa tidak. Pak, apakah Bapak adalah misalnya apakah Bapak ini seorang kepala apa ya? Nggak ada respon apa-apa. Iya gitu. Tidak. Apalagi si narasumber ternyata irit bicara ya, makin repot ya. Berarti emang tugasnya penyiar nih dapur. Betul. Jadi gunakan lebih banyak pertanyaan terbuka. Mungkin hanya sesekali misalnya, berarti itu data tahun sekian ya Pak? Ya, misalnya gitu ya. Tapi pasti biasanya kalau narasumber yang mengerti pasti ada pelengkap jawabannya lagi gitu ya. Jadi pertanyaan itu gunakan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang umumnya dimulai dengan kata-kata misalnya mengapa itu bisa terjadi, misalnya mengapa dan bagaimana, ya, why dan how, ya gitu ya, untuk membongkar narasumber, bahasanya membongkar ya, menggali ya, benar. Jadi kalau pertanyaan tertutup tadi kan misalnya hanya menggunakan kata apakah, ya itu dihindari ya. Nah kemudian yang ketiga,
selalu pertahankan eye contact ya, kontak mata. Tapi bukan dalam rangka kita hal aneh ya, enggak ya. Ini sangat dikhawatirkan ya. Jadi hal ini akan sangat membuat narasumber itu merasa nyaman karena maksudnya kita memang memperhatikan. Bentuk perhatian bentuk kita perhatian ya. Mendorong keyakinan diri bahwa dia tidak merasa terintimidasi, Masya Allah berat, oleh kita yang si pewawancara, oleh Anda ataupun dengan kondisi studio yang asing. Jadi apa si pewawancara lihat apa, asik mikir apa gitu ya, yang ngoceh aja sendiri tanpa ada itu tadi kontak mata. Jadi kasihan si narasumbernya, ya tidak diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat, sedikit lagi ini kita memberikan bahasa tubuh yang mendukung nih Mbak Dini ya, dan juga rekan setia. Kita bisa mengangguk seperti Mbak Dini lakukan ini, mengangguk ya, orang nggak tahu nih kalau Mbak Dini itu mengangguk, tersenyum gitu ya, tertawa, respon, iya. Makanya kita bisa chemistry itu karena yang mewawancara ini juga memang serius loh ini, saya serius loh ini gitu kan ya. Jadi bukan sekedar hanya mengatakan misalnya podcast atau wawancara serah ngoceh lah kalau lagi gitu ya, misalnya atau kalau ngoceh saja sendiri ya, nggak begitu. Jadi ya saat kita mengangguk tanda kita fokus, kita kita menghormati si narasumber walaupun misalnya nggak ngerti banyak, tapi oke, ya gitu ya, mengangguk, respon, ya. Betul, tersenyum, atau kalau misalnya mengernyitkan dahi kalau kita gitu kan, pasti akan terbaca. Kadang-kadang dia juga, kenapa Mbak mengernyitkan dahi? Enggak Pak, saya agak ragu tadi dengan misal gitu ya, tanda respon ya, gestur tubuh gitu ya. Nah, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk berbicara di radio sambil mengetahui bahwa dirinya itu didengar ratusan orang, kan begitu. Kita harus sebisa mungkin membuat narasumber lagi-lagi konteksnya nyaman. Jangan merasa tidak diperhatikan. Bahaya. Ya. Kemudian ya, berikutnya sedikit lagi, hanya 2 lagi ini ya, tipsnya ini. Masih ada waktu ya? Masih. Oke. Jadi walaupun kita memiliki pertanyaan panduan, nah ini tadi ya berkaitan dengan pertanyaan yang sudah kita buat, tetaplah kita mengikuti alur jawaban-jawaban yang diberikan narasumber. Apakah jadi kita tidak harus mengikuti urutan-urutan pertanyaan yang kita buat. Kan biasanya kita buat 1, 2, 3, 4 nih, gitu ya. Kecuali memang sudah ada pertanyaan pesanan. Kan kadang-kadang ada begitu juga ya. Pas saya bingung nih, nggak mengerti, karena pernah ada satu ketika misalnya yang didiskusikan itu cukup berat gitu. Kemudian si penyiarnya mungkin tidak terlalu paham, asalkan memang si narasumber ini punya kepentingan, mungkin akan promosi kantor atau apa yang dia bisa membuat daftar pertanyaan yang agak rumit, tinggal cara kita mengolah pertanyaan itu saja lagi gitu ya. Selebihnya sudah diberikan. Tapi kalau tadi yang sifatnya mungkin tidak ada request, memang harus kita sendiri tadi yang seperti tadi kita sampaikan di podcast awal-awal ya, ada persiapan yang harus kita lakukan. Dengan membuat daftar pertanyaan dan juga ada merangkum data penelitian gitu ya, yang perlu kita lakukan. Iya. Nah, jadi ikuti alur. Jadi tidak harus kita mengikuti urutan pertanyaan. Misal ternyata urutan ketiga ini lebih bisa naik nyambung dengan apa yang dia sampaikan, gitu kan? Misalnya, oke Pak, tahan dulu Pak, misalnya gitu ya. Sebelum kan kadang-kadang sebelum saya ke pertanyaan tentang ini, saya mau menanyakan ini dulu Pak. Begitu ya. Begitu ya, coba perhatikan, makanya penyiar-penyiar top yang di televisi ataupun di radio, seni dia dalam bertanya itu penting sekali untuk kita pelajari ya. Jadi menarik gitu, tidak monoton ya. Nah, kemudian pewawancara yang baik adalah mampu mendorong ya, bukan sampai jatuh ya. Mendorong dalam arti berbeda ya. Mendorong narasumber itu untuk memberikan informasi sejelas mungkin bagi pendengar. Nah, kalau terasa berbobot ya, mantap ya, itu juga tidak lepas dari peran si pewawancara yang mampu menggali sehingga jawaban-jawaban itu semuanya sudah terjawab gitu ya. Nggak stuck di sana aja. Iya, nggak stuck, minim sekali pertanyaannya misalnya begitu ya. Jadi terutama apabila menghadapi narasumber, nah ini tadi yang pelit bicara kan ada ya. Ada. Aduh, ini apa lagi nih? Ada sih, seperti itu ya. Agak repot kita dibuatnya ya. Bahannya nggak ada, misalnya gitu. Harus lebih aktif lagi. Ya, maka itu memang dituntut sekali kemahiran kita dalam mengolah situasi gitu ya. Nah, Anda atau rekan setia si pewawancara harus terus berusaha dan menggunakan pertanyaan yang sifatnya menggali. Misalnya ya kenapa, bagaimana, dan lainnya. Artinya kita harus jadi dayung terus perahu kita itu. Nah, gitu, dayung terus perahu Anda sebagai pewawancara supaya pendengar bisa mendapatkan informasi yang banyak. Itu saya rasa Mbak Nina ya. Benar sekali cukup ya.
Benar sekali, ya. cukup ya. Tapi Ya. memang sih Mem, Ya. selama siaran juga maksudnya kadang ada tuh narasumber yang Ya. maksudnya mungkin memang latar belakang yang nggak banyak Betul, ngomong ya. ya, Jadi ya. ketika memang menjadi narasumber ya seperti itu bahasanya. Kalau nggak iya, pokoknya nggak Ya. terlalu panjang gitu. Dan Ya, memang misalnya ya betul gitu. Jadi Jadi kita yang repot ya. jadi Pusing penanya ini harus lebih aktif. Kadang juga sebelum briefing tuh kayak udah kelihatan kayaknya Betul, ini bapaknya sedikit atau ya. ibunya gitu. Betul. Jadi Nah, itu berarti bahan dari kita memang harus banyak persiapan iya. supaya ya walhasil memang kita harus dituntut lebih banyak mendorong mendorong dia supaya berbicara itu dengan ya ada saja dari materi yang kita hasilkan. Mungkin satu pertanyaan jawabannya sedikit, jadi mungkin butuh konsep pertanyaan yang banyak dan materi yang juga harus kita pegang yang gitu bisa ya. dikuasai. Iya, Mem. benar. Memang sih rekan setia ya, ini tipsnya sangat luar biasa dan dialami sendiri loh. Benar sekali. Dan memang semua penyiar sebelum naik untuk wawancara atau talk show itu selalu nanya nih sehari atau 2 hari sebelumnya apa sih temanya. Iya, benar, untuk benar, baca literasi lebih banyak. Betul sekali. Jadi penyiar itu memang terus belajar. Iya, betul sekali. Dan itu tadi tema atau pembahasan terakhirnya Mem ya, mengenai tips wawancara di radio ya. Oke, dan ini part terakhir. Terima kasih untuk rekan setia juga yang sudah mendengarkan podcast Elbas. Terima kasih untuk Mem yang sudah 4 part ini ya. Aduh, benar Masya Allah ya. Sehat-sehat selalu ya. Amin, Allahumma amin. Ya. Jadi untuk rekan setia jangan lupa nih Dini ulang lagi ya, undang kembali untuk subscribe, like, komen. Jangan pernah lupakan komen. Silahkan rekan setia komen sebanyak-banyaknya tentang tema kita atau ada yang mau ditanya. Nanti insya Allah admin akan menjawab dan menjelaskan. Bisa jadi nanti yang kalian tanyakan kita naikkan lagi di podcast berikutnya. Betul sekali gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk Mem atas waktunya hari ini menjadi narasumber Dini untuk part-part sebelumnya juga. Dan Dini mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah karena Dini tempatnya dosa dan salah, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dini pamit undur diri dari podcast Elbas tema teknik wawancara radio kali ini. So, narjuillahil bikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Nem? Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusai mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih noh. Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang. Ana khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.